Teori konspirasi. Kalau Anda tahu bahwa teori konspirasi itu benar, terus mau ngapain? Ya Anda tetap melakukan yang untuk hidup Anda tuh. Itu ya percaya. Soalnya penasaran gitu loh Gus. Antara bimbang percaya apa enggak gitu loh. Kalau nggak percaya kok banyak bukti-buktinya, ya nggak banyak sih, ada beberapa yang ada buktinya. Anda pernah punya itu enggak? Rencana besok mau ngapain gitu? Pernah. Anda melakukan 100% yang Anda rencanakan enggak? Enggak sih. Anda membayangkan pada sebuah konspirasi teori berapa orang yang terlibat? Banyak sih. Mungkin semuanya terjadi dengan mulus. Enggak. Saya kasih contoh. Watergate, Nixon, itu hanya 9 orang yang terlibat. Itu aja bocor. Franz Ferdinand, mulainya Perang Dunia Pertama, itu konspirasi beneran, tapi tidak terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Itu hanya kebetulan, kemudian terbunuh beneran Franz Ferdinand. Tidak mudah melaksanakan rencana seperti konspirasi teori. Anda tunjukkan konspirasi teori yang mana, saya bantah semuanya. Aku ngerti apa teori konspirasi. Enggak sih, maksudnya tanggapan dari Gus. Menurut saya teori konspirasi itu koyo moco non fiksi wae lho. Saya gini, kita tuh dalam hidup energinya terbatas. Tenaganya terbatas. Siapa yang menggunakan dan waktunya terbatas. Siapa yang menggunakan energi dan waktu itu paling efektif dan yang paling bisa maju paling cepat. Bayangkan gini. Ada 3 lingkar dalam hidup kita. Bayangkan Anda naik motor, 1 nyetir motor, 2 jadi penumpang di belakang motor, 3 motor sebelah. Itu tiga lapis dunia. Pertama yang Anda naik motor sendiri, itu saya sebut sebagai lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh. Itu hal-hal yang bisa Anda pengaruhi di sekitar Anda. Anda malas bangun pagi, Anda bisa bangun pagi. Anda malas mandi, bisa mandi. Anda bisa melakukan perubahan yang benar-benar tentang itu. Yang kedua adalah lingkar perhatian. Aku lali istilahnya, sekarang aku soalnya. Pokoknya lingkar kedua, bayangkan Anda jadi penumpang di motor. Itu Anda cuma bisa ngomong-ngomong, kanan, kiri, tapi Anda nggak nyetir beneran. Energinya nggak usah banyak-banyak di situ. Konspirasi teori itu di motor sebelah tuh. Dia mau ngelanggar lampu merah, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain buang energi ke situ? Anda mau pakai melihat konspirasi teori yang mana? Anda percaya atau tidak percaya? Apakah ada masalah di hidup Anda yang berubah? Jomblo ini apa? Jadi langsung dibojo konspirasi teori ini bener kan? Itu nyenengke untuk pikiran gayeng-gayeng nyenengke. Tapi kalau ada buang energi serius ke situ, sayang kamu buang-buang, kamu nggak bisa ngerubah apapun juga kok. Konspirasi teori dari segitu banyak, itu ada yang benar. Seperti jam mati, itu sehari benar 2 kali. Jam mati, itu sehari benar 2 kali itu. Konspirasi teori itu seperti itu. Di antara konspirasi teori ada yang benar. Tapi yang terkenal ini nggak ada yang benar. Wah, zaman seumurmu aku yo riset akeh. Itu namanya Above Top Secret Forum itu. Kalau mau bumi datar, sebenarnya bumi growong, wis macam-macam segala macam itu sebelum ada Facebook wis rame kuwi di dark web sama di Above Top Secret Forum itu. Isinya konspirasi teori kabeh. Saya membaca dengan senang hati guyang-guyu kaya maca novel. Karena saya percaya atau tidak percaya, itu tidak merubah apa yang di depan saya. Ini loh, energinya dipakai yang buat membangun diri Anda tuh. Yang jauh-jauh itu nggak usah dipikirkan. Bahkan ke presiden pun saya nggak mikir serius-serius. Karena saya mau komplain kayak apa juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak merubah keadaan. Ya sebagai terakhir ya, penutup ya. Sesan penutup ini. Anda tahu yang namanya paradigma? Paradigma itu kita punya otak nih. Otak itu bisa memproses namanya akal. Belum ada isinya. Akal itu hanya diisi kalau kita melihat sesuatu. Oke ya, melihat sesuatu punya pengalaman diolah di sini jadinya akal itu ngolah data.
Tapi kita melihat segala sesuatu itu pakai kacamata. Kacamata itu namanya paradigma. Jadi kita ngelihat sesuatu itu nggak apa adanya. Dia tergantung paradigma kita melihat, memandang. Saya kasih 2 paradigma yang Anda harus perhatikan dalam hidup Anda. Satu namanya paradigma korban, dan satu lagi namanya paradigma agen. Ketika Anda melihat sesuatu, yang pertama terbersit di dalam diri Anda apa? Wah, saya hanya korban konspirasi ini. Atau, oke, ini nggak benar, agen, saya akan melakukan sesuatu. Orang yang komplain terus, itu paradigmanya paradigma korban. Melihat apa-apa dirinya korban terus. Wah, ini gara-gara corona, ini gara-gara nasional, ini gara-gara. Itu tidak merubah hidup Anda. Karena untuk merubah hidup Anda harus melakukan sesuatu. Minimal diri Anda sendiri. Jadi kalau saya boleh usul, Ibnu mulai membangun paradigma agen. Jangan merasa jadi korban. Kalau Anda melihat masalah, Anda adalah agen perubahannya. Bukan korban dari masalah tersebut. Untuk masalah konspirasi teori, jadikan itu hiburan, gak usah mikir jeru-jeru. Bumi datar, opo dan segala macam. Nyun sewu nek kowe arep neliti rapopo, nek arep hemat waktu, ora usah serius-serius le mikir. Aku wis nglakoni tekan belajar ngendi-ngendi gue bumi datar, aku iso mbantah kabeh kuwi. Apa jenenge argumentasinya. Dia bisa melakukan data itu. Saya tanya, kamu nge-track nggak data itu dari mana? Ini katanya gini, bener nggak datanya gitu? Sangat banyak data kutipan yang salah itu. Sangat banyak. Dan yang itu disebut sebagai cherry picking. Cherry picking itu artinya hanya mengambil data yang mendukung dia. Data yang melawan dia nggak diambil. Gampang gawe cerita ngono kuwi. Ngarang wae. Jadi untuk efektivitas hidup Anda, ayo toh, waktu dan energinya di manage bener. Yang bisa Anda rubah itu energinya di situ. Yang Anda nggak bisa rubah, perhatikan aja. Untuk jadi pengetahuan aja. Lingkar perhatian, lingkar pengaruh. Wes, yang motor Anda yang Anda setir bener-bener. Motor sebelah ya ditonton-tonton. Nggak usah diserius-seriusin banget. Konspirasi teori, ya Allah. Bundet aku nek mikir konspirasi teori, apalagi urusan corona ini. Banyak yang ngomong konspirasi teori. Dan konspirasi teori itu selalu satu track, selalu linear. Misalnya ada yang ngomong gini, yang bikin adalah industri farmasi. Agar mereka bisa bisa bikin vaksin, duitnya banyak. Anda udah nge-track nggak pemasukan industri farmasi dari vaksin berapa persen? Sedikit, cuma 11%. Ngapain? Dia ngambil duit dari situ, sedangkan kalau dia bikin itu corona, dia akan menjadi musuh industri yang lain, membahayakan diri dia. Jadi mendengar data sesuatu, Anda secara primer mengkonfirmasi sumber data gue. Minimal gue tadi nambah ilmumu lah. Nanti baca jurnal, nanti baca apa, atau track semuanya. Oh ini bener, ini salah kutip, banyak banget salah kutip. Misalnya saya ketika ngomong general ini, saya pernah dibantah. Oh jadi jack of all trade, master of none ya. Pernah denger itu enggak? Jack of all trade, master of none, itu istilah Inggris yang mengatakan bahwa kue sok kabeh ning orang master terhadap satu hal pun. Itu sepertinya mengejek. Padahal dia tidak detail. Kuwi ora cukup di situ. Mau kalimatnya panjang kok kutipannya. Jack of all trade, master or none, often better than master of one. Jadi ayo pelajari semuanya secara lengkap. Ning nek marai kowe mumet, rasah diteruske.